Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Diana Early. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat template pada PowerPoint. Ya, supaya tampilan PowerPoint Bapak Ibu lebih cantik dan punya ciri khas sendiri. Baik, sebelumnya kita buka dulu PowerPoint-nya seperti ini. Saya menggunakan versi 2019 dan Bapak Ibu yang menggunakan versi di tahun-tahun yang berbeda, silakan disesuaikan. Bila ada fitur-fiturnya berarti bisa dilakukan ya. Oke, baik, template itu apa ya? Nah, template ini desain slide ya, seperti ini yang di sebelah kanan saya. Ini adalah desain template yang sudah jadi ada bawaannya ya. Nah, seperti ini gitu ya. Bawaan dari PowerPoint-nya itu sendiri ya. Yang sudah dibuat, tinggal kita menggunakan saja. Ini template bawaannya. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat sendiri? Misalnya Bapak Ibu ingin ada ciri khas nama sekolahnya atau nama kegiatannya dan lain sebagainya. Baik, saya akan memberikan tutorialnya. Sebelumnya kita pilih yang blank dulu. Nah, ini blank ya. Nah, kita pilih yang blank. Lalu kita klik fitur di dashboard, yaitu view. Nah, ini view. Ya, pilih view, lalu kita pilih slide master. Oke, ini namanya slide master. Dan kita pilih yang paling atas, ya, yang paling atas, jangan yang bawah-bawahnya ya, karena kita akan desain yang paling atas dulu, sehingga nanti yang lainnya mengikuti. Ini adalah sub-subnya ya. Nah, ini sub-subnya nih, ini sub-subnya. Nah, ini sub-subnya. Nah, tapi kita sekarang adalah slide masternya. Kita rubah desain slide masternya. Bila tidak menghendaki bagian-bagian ini, kita bisa delete ya. Untuk di slide master saya biasanya delete, saya bikin dia kosong seperti ini. Kemudian kita mulai desain. Untuk desain itu selera masing-masing ya. Mau ini backgroundnya mau dirubah dulu format backgroundnya dengan klik kanan, lalu format background, lalu kita bisa pilih solid, fill-nya solid ya, bisa dengan berbagai macam warna. Nah, seperti ini misalnya biru, atau dengan gradien. Nah, gradien seperti ini. Gradien pun Bapak Ibu silakan lihat yang paling kanan ya. Di sini ada linear, radial, rectangular, page, set, from, title. Nah, silahkan pilih saja yang sesuai dengan selera. Dan ini bisa kita atur gradien warnanya. Dan warnanya juga kita bisa rubah ini. Untuk merubahnya misalnya perpaduan biru dan kuning. Seperti ini. Ini bisa kita atur. Ya, kita bisa kreasikan sesuai dengan selera kita. Ya, ini sih sebenarnya tergantung ininya aja ya, keinginan Bapak Ibunya. Nah, kayak gitu misalnya. Oke, ini misalnya contoh ya untuk menggunakan gradien. Kalau gambar gimana? Klik saja picture. Nah, ini kan begini ya gambarnya, kita bisa ganti melalui insert, insert picture. Lalu kita pilih dari gambar yang sudah kita miliki, yang sudah kita save di dalam laptop ya, atau dalam komputernya. Kita pilih nih apa yang kita inginkan di sini. Ini seperti contoh-contoh ini saya sudah punya beberapa gambar misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini gambar dasarnya. Kalau tidak suka, saya ingin polos-polos aja deh gitu ya. Kita bikin polos, ya kita kembalikan lagi ke solid. Ini kita gambar yang putih. Ini misalnya polos seperti ini. Oke, itu untuk merubah gambar background slide. Sama seperti kita membuat PPT ya. Sama dengan caranya seperti itu. Cuma bedanya ini buatnya di slide master. Bila kita sudah menentukan gambar atau
desain yang ada di sini itu akan menjadi slide yang menetap ya, yang sesuai yang kita inginkan. Oke, sekarang saya coba buat shape ya, ini seperti ini, misalnya ini. Nah, ini untuk bagian atasnya ya. Kemudian saya bikin ini gradient dari gambar yang tadi, gambar gradient. Ini bebas ya teman-teman, mau ganti warna apa juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh, misal contoh gini. Lalu saya mau dia tidak pakai line, kotak ini tidak pakai line, shape outline-nya saya kasih no outline, jadi seperti ini ya. Kemudian bagian bawahnya pun saya akan berikan ini lagi accent kotak ini tapi lebih kecil. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini desainnya seperti ini ya. Nah, lalu saya akan beri nama nih, misalnya saya berikan logo lah ya, saya berikan logo e-guru misalnya. Ini teman-teman bebas ya untuk desainnya. Oke, misalnya ini desainnya e-guru, logonya e-guru. Nah ini logonya yang saya akan simpan di sini, logo e-guru. Oke, saya beri aksen dulu. Nanti ini, oke gini misalnya. Nah, kemudian boleh saja dituliskan nama, ini tidak usah gradient seperti ini. Kita beri nama materinya misalnya ya. Kita beri nama materinya, di sini bisa klik edit text misalnya. Pendidikan yang merdeka. Ini misalnya nama ininya ya, nama materinya gitu ya, materi slide-nya. Atau mungkin ini nama ininya aja deh, sekolah atau apa ya. Ini saya berikan slogan saya saja ya, belajar asik bersama Dian, kayak gini misalnya. Ini bisa dirubah hurufnya. Nah, ini seperti ini. Nah, gitu ya. Mulai dirubah pakai warna yang kita inginkan. Nah, ini misalnya. Nah, seperti ini. Ini gambaran sederhananya. Ini desain yang sederhananya untuk membuat slide. Nah, lalu yang ininya kalau mau kita rubah tadi ya, yang kita mau rubah pakai gradient warna kah atau warna solid kah atau apa, itu juga bebas ya. Coba misalnya seperti ini. Nah, gitu misalnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya untuk template yang pertama yang paling sederhana. Ini akan mengikuti, lihat ya, akan mengikuti. Kita bisa menghapus kalau memang ini tidak perlu, yang layout seperti ini tidak perlu, kita tinggal delete aja, klik tanda gunting ini seperti ini. Kalau memang ini tidak dibutuhkan dalam PPT-nya ya. Kalau dibutuhkan silahkan dirapikan aja. Nah, ini dirapikan. Ini yang bagian bawah tidak diperlukan, di blok kemudian di delete yang bawah ini ya. Nah, yang bawahnya ini akan mengikuti seperti level seperti slide yang masternya yang di atas ya. Makanya untuk merubah ini desain layout yang paling awal adalah yang paling atas ya, slide masternya. Nah, ini
ini kan judulnya, titelnya terlalu tinggi, kita bisa turunin. Oke. Nah, ini kita buang misalnya kayak gitu ya. Ini kita buang. Oke, ini kita buang ya. Ini bawah. Kalau tidak diinginkan, nah ini kita rapikan. Lalu fontnya bisa kita rubah. Fontnya dirubah bagaimana? Klik aja bagian slide master yang atas, kemudian kita pilih slide master dan pilih font. Nah, fontnya bisa kita rubah yang seperti yang ada di sini, pilihannya banyak. Misalnya font judulnya bentuknya gotik ya. Nah, kemudian kita lihat nih ya, bisa custom ya, bisa custom teman-teman. Custom itu bisa memilih yang ada di sini. Ini heading judul, ini bodinya, body text-nya kita bisa rubah. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti secara otomatis dia akan sesuai dengan yang kita pilih bentuk hurufnya. Seperti itu ya. Ini kita buang dulu. Oke. Ini kalau sudah, ini sangat sederhana ya teman-teman, sangat sederhana cara yang saya buat, disesuaikan saja dengan seleranya. Kalau sudah selesai bagaimana? Kalau sudah selesai tinggal klik slide master lalu close master view. Nah, oke, seperti itu. Ini kalau bentuknya yang ringkas, yang simple seperti ini. Tapi bila teman-teman mau buat sesuatu yang agak sedikit variatif, misalnya di sini ada di bagian sini nih, kanan ini ada kompetensi dasarnya, penulisnya siapa nih, contoh ya. Nih misal kita bikin ya, seperti di sini kita buat, di sini ada ini namanya biodata instruktur misalnya. Ini pas untuk pengenalan. Oke, kemudian kita ini tulis di sini lagi, kita bikin lagi. Misalnya ini tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini ya. Oke, sebelum tujuan pembelajaran biasanya ada cover tujuan pembelajaran, kemudian kompetensi dasar misalnya. Nah, ini contoh 3 dulu ya. Nah, ini misalnya ini juga bisa dibuat, kita format shape-nya lebih menonjol. Nah, ini juga sama, ini menonjol. Oke, nah seperti ini ya. Nah, oke. Nah, misalnya seperti ini. Jadi pada saat diklik, nah karena setiap slide itu misalnya berbeda dan kita membutuhkan ada biodata nih, biodata masuk di seperti ini ya. Lalu ini kita rubah dulu ya. Ini jangan terlalu panjang supaya tidak menghabiskan tempat. Bisa kita bikin lebih kecil. Oke, kita lihat di sini biar tidak mengganggu. Ini judul ya, ini titel. Nah, pada saat kita mau rubah nih, yang mana nih? Oh, ini bagian yang ini adalah biodata. Nah, biodata berarti teman-teman, ini kan biodatanya ya, ini nggak bisa diklik nih, yang bagian bawahnya tuh tidak bisa dirubah-rubah. Data-data yang ini yang sudah kita buat tadi, yang 3 data ini yang kita buat tadi tidak bisa dirubah, button-buttonnya tidak bisa dirubah. Karena itu kita masuk ke dalam ininya, kita rubah supaya dia muncul nanti. Oke, supaya dia muncul, kita kesini dulu ya. Ini kita rapikan dulu ya supaya cantik. Oke. Ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Setelah kita buat seperti ini di slide master atas, kita akan sesuaikan. Jadi pada saat teman-teman mau memilih, dan ini adalah slide biodata instruktur misalnya, dia akan berubah warna. Ini contohnya di sini ya.
Ini adalah slide-nya untuk biodata instruktur. Kita buat dulu ya, buat lagi untuk pendukung ini dengan warna yang berbeda pastinya. Kita pakai warna misalnya biru muda. Nah, ini lalu kita tuliskan biodata instruktur, misal seperti itu ya. Nah, ini tulisannya kita rubah juga bisa menjadi warna hitam. Tulisannya warna hitam. Ntar kita keluar dulu warna hitam. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan dulu. Sudah rapi. Jadi pada saat kita berpindah untuk biodata instruktur dia berbeda warnanya. Kemudian kita buat lagi untuk kompetensi dasar. Kompetensi dasar dengan konsep atau layout PPT-nya, slide-nya seperti ini ya. Nah, jadi kita copy dulu. Kita copy atau kita duplikat. Nah, Ctrl D, duplikat. Nah, yang ini kita rubah, kita pindahkan ke sini. Jadi kompetensi dasar kita tuliskan kompetensi dasar seperti itu. Begitu juga dengan tujuan pembelajaran. Ctrl D. Nah, kita pindahkan lagi ke sini. Tujuan pembelajaran. Oke. Kalau ini tidak kurang, ini kita ganti hurufnya atau ukurannya. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Kita bisa berikan nama. Misalnya di slide ini adalah slide-nya biodata instruktur. Kita klik bagian slide yang ini, slide yang mau disimpan ya, diganti namanya nih. Klik bagiannya, kemudian rename. Nah, ini biodata ins misalnya. Kemudian yang bawahnya juga demikian. Yang kompetensi dasar kita rename kompetensi dasar. Jadi memudahkan kita ya pada saat kita membuat PowerPoint. Oke, untuk lainnya lebihnya silakan dikreasikan sendiri sesuai dengan ininya masing-masing ya, kebutuhannya masing-masing. Nah, ini kayaknya kurang naik ya. Nah, gitu ya. Kita lihat dulu. Jadi supaya rapi ya, supaya rapi. Oke, ini terlalu naik ya. Kalau yang ini ya cukup, kalau yang ini cukup, kalau yang ini cukup. Ini kurang naik sedikit. Nah, ya oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita save ya, kita save. Bisa kita rename di sini di bagian atas. Misalnya ini materinya apa? Yang teman-teman misalnya materi diklat apa gitu ya, misal. Atau kalau nggak di rename pun layout name-nya tidak apa-apa ya. Ini kan mau dipakai secara pribadi juga boleh rename misalnya gitu ya, materi diklat misalnya. Kemudian di sini ini jadi nanti bisa dipanggil. Oke, kemudian di close. Nah, seperti ini. Lalu kita mau panggil nih biodata narasumber instruktur. Dari sini sudah ada ya biodata instruktur. Lihat dia akan muncul seperti ini. Kita mau panggil yang menggunakan yang kompetensi dasar. Nah, ini kita mau tujuan pembelajaran. Nah, demikian. Muncullah sudah semuanya di sini ya. Jadi setiap slide ada nama. Ya, setelah kita buat seperti ini dan slide-slide yang ditujunya sudah kita buat ya, kita bisa juga membuat dia otomatis menggunakan hyperlink, berpindah
ke bagian-bagian yang sesuai dengan button-button ini ya, dengan tombol-tombol ini. Contohnya nih, ini biodata instruktur. Kita klik atau kita blok kotaknya, lalu insert, action ya, kita pilih mouse click, hyperlink tuh, pilih slide-nya. Slide mana yang itu merupakan slide-nya biodata instruktur. Oh, di sebelah sini slide 2. Oke. Bisa pakai musik, pakai play sound, pakai efek maksudnya. Ya, misalnya push. Oke. Lalu yang kedua kita hyperlink ini kotak button yang kompetensi dasar dengan cara yang sama. Insert, lalu pilih action, hyperlink ke slide yang kita tuju, yaitu slide 3 ya. Nah ini. Oke, kita bisa berikan sound effect. Oke, plus. Oke, kemudian juga sama dengan tujuan pembelajaran. Klik bagian kotaknya, lalu insert, lalu action. Ya, pilih ke slide mana yang dituju. Ini slide 4 yang tujuan pembelajaran. Oke. Lalu play sound, terserah ya, saya pilih push. Nah seperti itu. Oke, ini sudah semua di hyperlink ya. Kemudian kita setelah selesai semua, kita setting, lalu kita close master view. Nah kita akan coba. Jadi pada saat dipresentasikan seperti ini, misalnya munculnya masih kosong, lalu kita masuk ke ini misalnya judul ya. Kemudian kita masuk ke biodata narasumber. Ini akan muncul di sini biodatanya, lalu pilih kompetensi dasar, lalu pilih tujuan pembelajaran, dia akan berpindah. Misal ya, saya berikan judul dulu nih ya. Pendidikan memerdekakan siswa. Ini contoh PT-nya. Lalu kita tuliskan di sini nama siapa gitu ya, Diana Arle misalnya gitu. Kemudian di kompetensi dasarnya, peserta memahami konsep berpikir analitis misal ya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya, peserta iklan dapat membuat rancangan pembelajaran pendekatan siswa. Misalnya seperti itu. Nah sekarang kita coba dipresentasikan ya, bisa show. Ini adalah judulnya, lalu kita masuk ke biodata, masuk ke kompetensi, lalu tujuan belajarnya apa. Nah bila mau ditambahkan kotak langsung pembahasan silakan. Nah seperti itu gambarannya ya. Jadi sudah tersetting secara otomatis. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa digunakan ilmunya dan diaplikasikan untuk membuat materi-materi yang menarik untuk peserta didik kita. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.